harus seimbang dengan spiritualitas. Jadi ojo gampang diplukutui wong. Logika. Teko permainan bank aja sudah tidak berlogika. Piye pembayaran 15 triliun? Tak takon. Apa gak kolab? 10 miliar aja satu kota putarannya itu dalam 2 hari 3 hari itu diblengno kabeh seluruh ATM. Untuk dasaran pencairan. Kau ingat setiap bank-bank, setiap pagi ada petugas clearing dari bank-bank ke Bank Indonesia. Gunanya apa? Diberikan landasan cash. Kemudian kalau sore jangan sampai gagal clearing, dia setor ke sana. Yang tidak akan dilihat putarannya dalam sehari berapa. Nah, ada orang pencairan. Sekarang dari unit cabang aja dibatasi, Gus. Hanya boleh memegang 2 miliar, 4 miliar. Dan itu pun BI mengetahui. Nah, kalau orang pencairan dari sini cabang sini ke cabang sana, otomatis kan tertulis nama Bank Indonesia secara balance. Terus 15 triliun itu modelnya kaya apa? Gak ngerti. Tak takoni sih, jadi ojo buru-buru emosi karo aku. Konteks pembayarannya sih masuk akal enggak? Di saya itu. Nah, konteks pembayarannya gak masuk akal. Di bank itu cuma ada kalau triliunan itu penyimpanan yang berupa kolateral itu SKR, Safe Giving Reverse, tempat di mana dia menyimpan suatu kolateral yang seimbang dengan uang yang ada. Nah, sang pembeli itu cukup menyediakan EJB. Ya kaya omamu itu nak dodolan, itu nang notaris juga perlu kon nggawa omah. Sertifikat itu. Lah apa omah itu nggawa itu? Sertifikat. Jadi cukup sertifikat pindah tangan balik nama, selesai. Namanya SKR dan EJB. Itu pun prosesnya hanya pindah balik nama. Jadi kon kegeden duit iku kon yo bingung, gak duwe duit yo bingung. Duitmu semakin triliunan semakin gak bisa dicairno karena sifatnya kartal dan hilang, nggak bisa. Kita ini dibohongi sebetulnya itu. Dibohongi dengan angka dan angka yang ditulis dalam buku tabungan mau ambil sertifikat deposit. Yang mana uang itu tidak pernah ada. Tulisan tuh. Ini sistem M1, M2, M3. Itu viral itu, iya. Kartal hanya ditunjukkan toh, yang keluar cuma berapa? Unit 2 miliar. Padahal yang tercatat di bank tersebut, unit itu ada ratusan miliar nasabah. Tapi kenapa dia dicekeli MK? Cuma cingono kata, kamu transfer, kamu transfer. Selamanya kamu tidak akan pernah punya pegang duit. Kalau ada 1 miliar cash, kamu masukkan, berapa yang akan tertulis? Di sini, beli mobil, transfer sana, beli mobil, transfer sana, catatan itu tetap kumpul. Tapi berapa kali yang dicatat nol-nolnya itu? Itulah saya mengatakan sihir Garbala. Sihir Garbala. Nah, jangan mimpi 15 triliun itu. Bingung. Secara ekonomis untuk apa samurai? Pembangkit listrik. 1 miligram uranium hanya untuk 1 juta megawatt. Kalau untuk menghidupi tanah Jawa dan Bali, 1 miligram itu hanya cukup sebulan. Berarti sak samurai hanya cukup 10 bulan. Apa pembangkit listrik butuh 10 bulan? Ekonomis secara itu triliunan itu dapat dari mana? Kita lihat Undang-Undang Pasal 35. Bahkan harkat martabat hidup yang untuk orang banyak dikuasai oleh Negara. Mbu meneh nak ono, mari ngono kon ditembaki tek. Iku sing aku percaya. Iya. Ya daripada wong duwe wong situ.
Mediator goblok-goblok bisa. Nah, modeling ini kan pulang malah naik ambulan. sama konteksnya itu. Nanti kan aku ngomong, janganlah kamu bermain yang gitu. Nggak ada yang terrealisasi, itu hanya untuk melacak. Dan lacakan cuma ada dua. Kalau diketahui bagaimana, kalau tidak diketahui bagaimana. Makanya konteksnya secara kimiawi seperti itu. Dan Jepang sendiri tak rasa bingung ini. Iki koyo opo bingung. Sulit untuk ditebak. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Ya wis gak usah, sing normal aja kita ini. Kita bertauhid ya Allah sing normal. Golek iku swarga sing tenanan, ojo angin surga. Iku angin surga. Golek swarga sing tenanan. Engko iku ngetut kabeh. Lah sing bener yo ngene iki. Diling ini disadarke baru menyadari bahwa hal yang seperti itu keliru. Harusnya kita seperti apa dan harus bagaimana menyikapi semuanya ini. Jadilah kita bangsa Indonesia yang berkualitas, yang penuh intelek, yang penuh spiritualitas. Jadi ini kita itu jadinya bagus, nanti hasilnya juga bagus, jadi manusia yang paripurna gitu loh, manusia yang memang sesuai dengan negara Indonesia pernah disebut di Al-Quran itu baldatun thayyibatun waladun. Aja penduduknya sing ini. Presidennya lho kenceng. Ayo. Rakyatnya gembosi ya piye. Presiden itu kenceng. Tapi kan isu itu dikeluarkan dari orang-orang itu bagus. Iya, memang. Dia lah yang mau isu itu. Memang untuk pengalian perhatian itu ada ekonomi, goncang ya pasti dia yang ngeluarin itu. Masih ono meneh dodolan nanti silet pirang miliar 300 miliar aku ngono asli kan oh itu bagi-bagi yo jamin nanti silet. Kamu tahu kandungan pisang inilah ada sejenis kuantum yang bisa dibuat untuk partikel gas. Baca sendiri. Mangan pisang itu iso meledak Gus, iso. Iso. Engko nak pisang sater. Ya meledake gak ngono. Pisang itu ana kandungan partikel kelihatan nih. Makanya banyak yang belum kita pahami tentang konteks ini. Apalagi konteks waktu. Konteks waktu itu berbau dengan kejadian itu secara berbarengan. Kan hidupmu hanya menundukkan waktu, tidak bisa tidak. Itu Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu kau ciptakan rugi, harus dengan ilmu landasannya. Karena jikalau waktu ini dia berputar, sekarang begini, kalau ada kereta api dia berjalan, sementara kau di dalam gerbong kereta, terus kau berlari,
kereta ini berjalan dengan kecepatan 100 km per jam. Kemudian kau berlari di dalam gerbong. Sesungguhnya kau ini sedang berkecepatan berapa? Dirimu sedang berkecepatan berapa? 110 km per jam. Kamu berada pada lintasan gerbong yang dia kecepatan 100 km per jam, sedangkan kamu berlari di dalam gerbong ini 10 km per jam. Sesungguhnya kamu sedang berkecepatan berapa? 110. Suatu kejadian dan peristiwa terjadi tidak di dalam gerbong waktu. Jikalau kau meloncat di dalam gerbong waktu, maka kau meloncat pada titik itu juga, meskipun dia berkecepatan. Satu contoh sepur ini kecepatan 100 kilo, kau berpindah enggak? Ya tetap di sini. Kenapa? Karena kau di ruang lingkupi oleh waktu tersebut. Tapi coba kau di atas kereta. Jikalau kau naik melebihi dari batasan gravitasi yang ada di kereta, maka kau akan lewat. Itu yang perlu kau pikirkan. Salah sama doktrin kenyataan sekarang. Ya, sekarang kita ini hidup berada di kereta yang disebut Earth, bumi, yang mana kecepatannya 114.000 km per jam. Jadi kita ini melompat nggak ada efek, padahal kita berada pada kecepatan 114.000 per jam. Gerakannya disebut perputaran sentrifugal. Kecepatan melebihi sedikit dia akan lepas dari garis edan, lambat sedikit dia akan masuk ke matahari. Otomatis semua kejadian dan peristiwa kamu akan terpupus oleh waktu. Pahami seperti itu. Nah, begitu kita menjadi manusia paripurna, kamu yang bisa menundukkan waktu. Gerbong kereta ini ada gerbong 1, 2, 3 sampai 10. Nabi Adam gerbong 1, Nabi Muhammad gerbong 2, zaman kerajaan gerbong 3, gerbong keempat zaman kita, gerbong kelima zaman besok akhir zaman, kiamat, gerbong ke-7 adalah surga. Berarti kita benar nggak kejadian Adam Hawa sampai sekarang terjadi secara bersamaan? Semua sedang terjadi. Maka jikalau kau mati, kau turun dari gerbong tersebut, kau akan melihat kaget. Ternyata yang jalan, yang semula aku mengira tadi pohon-pohon, gunung-gunung, rumah itu berjalan semua karena kamu di dalam gerbong. Begitu kau mati, kau turun di gerbong, ternyata rumah-rumah pohon tetap, dan yang berjalan kereta. Ada time tunnel, mesin waktu, mesin time tunnel, yang mana satu orang ini hanya digerakkan satu mesin. Kenapa mesinnya yang bergerak dia diam? Dan saat perputaran mesin dia terlepas dari gerbong waktu, hingga diputar di tahun 1960, dia berhenti mesinnya, berujuk dia ke 1960. Diri kita mempunyai, siapa yang membawa mesin itu? Mutmainah, buruk, bila pati. Bayangkan ya, ini tanggal berapa ini? 28, 27. Kemarin saya jam sekian umpama ada di sini, ya. Sekarang jam berapa? Jam 6 ya? Oke. Diameter bumi ini berapa? 14.000 ya? Berarti satu gravitasi 2.500, 2.700.
Berarti kalau ada pesawat yang berkecepatan 2700, berarti dia medannya nabrak bumi itu satu gravitasi. Kecepatannya hampir sama dengan kecepatan bumi ya. Nah, berarti nak bumi itu matahari rono itu mengarah ke masa depan toh. Beda nak matahari ini. Matahari ke timur, berarti mengarah ke masa lalu kan? Masa lalu. Oke. Jika bumi ini cuma berkecepatan 2700 km per jam, nek kon kecepatan cahaya berapa? 300.000 km per detik, atau 187 mil per detik. Nah, berarti nek kowe berkecepatan cahaya untuk mengitari bumi hanya butuh waktu apa? Malaikat kan dari cahaya, berarti mengitari bumi yang diameternya 14.800 itu 8,5 kali putaran sak detik. Oke, naik ke sana kan masa depan. Kita putar ke timur. Kenapa pesawat kok tidak pernah mengarah ke timur? Aku tanya. Hanya Concorde yang berani. Ayo, pelajari sistem navigator udara. Antara ke timur loh ya, sampai terbitnya matahari dengan terbenamnya. Kenapa? Nah, ayo, itu pikiran dewi. Aku tak cerita ya. Kalau kon berkecepatan, sedangkan kecepatan ke sana itu kan mengarah matahari, berarti kau nututi ya. Nek saiki tanggal 28 ya. Kalau kau ke sana dengan kecepatan, ini jam berapa? Jam 6. Jam 6. 5 menit aja aku iso nembus 14.000 putaran. Srit. Berarti aku akan ketemu Gus Anton sih Kemarin 26 kemarin. Dan ada enggak? ada. Nek kecepatannya lebih gitu loh ya. Oke. Nanti tak tunjukkan di dalam dirimu ada kecepatan. Atau kecepatan masa depan. Aku harus lebih cepat 2.700 gravitasi. Kalau aku berkecepatan, enggak usah kecepatan cahaya aja. Tak gawe 50.000 km. Jrek. Maka yang sekarang tanggal 28, aku sudah nyampe jam 6 sama persis. Lebih berapa menit? Gus Anton yang di sana. Ketemu enggak? Ketemu. Nah, kemudian aku berkecepatan lagi sampai bertahun-tahun. Iso gak aku ndelok ajal? Bisa. Dan Gus Anton yang di sana masih hidup enggak? Masih. Dan Gus Anton yang sebelumnya masih hidup enggak? Masih. Berarti kejadian dan peristiwa terjadi secara bersamaan enggak? Sama. Ini kan utara ini, siang dan malam kan 24 jam loh. Andai kata aku masuk ke timur dengan 1 jam aja, berarti aku cuman jam 7 kan ketemu Gus Anton sing nang kene. Sing pini. 1 jam aja, padahal kan 24 jam. Sama dengan ini 24 jam mau ke sana. Kalau aku berangkat sekarang ini menuju siangnya besok menuju ke sana 1 jam aja. Berarti aku ketemu sebelum ini kan. 1 jam sebelum ini. Jam 5 kan. Jikalau aku mampu menempuh 5 menit aja putaran ke sana, kemudian aku berjalan lagi 5 menit lagi putaran berikutnya, 5 menit lagi sampai 35 menit, berarti aku ketemu Gus Anton yang seminggu yang belum terjadi kan. Sama tak putar ke sana, aku akan ketemu seminggu munajat pingin lagi. Wes Pak, Paham. Sama prosesnya itu. itu kena kan 24 jam. Kalau orang berdurasi kecepatan melebihi dari 24 jam, dia bisa meringkas 24 jam dianggap 5 menit aja. Maka sudah jelas dia belum beranjak.
Gus Antun yang di sana, Gus Antun yang di sana, Gus Antun. Dia akan ketemu Gus Antun yang sebelumnya, Gus Antun yang sebelumnya. Berarti peristiwa ini hanya ruangan enggak? Maka terciptalah energi, materi, ruang, dan waktu secara bersamaan. Kemudian lahir ketiganya, baru terciptalah dimensi informasi. Kalau kau berkecepatan waktu, tembus waktu. Aku kan katakan, kita berada di langit pertama berdimensi 3, dimensi bentuk. Oke, yang dikukus oleh waktu yang durasinya 24 jam. Oke, jikalau kita melebihi dari waktu 24 jam ini, maka kita akan lepas dari langit kedua kan, dimensi waktu. Kita nundukkan waktu kan, tas kita lepas. Engko baru melayu nang klenik, kenapa wong topo iso? Di sini kan. Nah, kalau kita beranjak ke sana, berarti kita mengetahui Gus Antun yang sebelumnya. Sebelum terjadi. Kalau kita ke timur, berarti kita akan menemui Gus Antun yang sudah terjadi. Maka dibatasi waktu dengan ruangan yang berbeda. Dan waktu ini bergantung dengan ruangan. Berarti ini gerbong kereta enggak ini? Rangkaian. Karena Gus Antun akan tembus dengan waktu dan ruang yang sama, yang berbeda, dengan satu sistem ruang yang sama, yaitu umur. Ruangnya ini umurnya itu, usianya. Nah, nih, maksimalkan kecerdasan pikiran kita dan batin. Asik. Mungkin agak bingung ya, tapi nek kamu berpikir secara normal, nih, umpama kamu berkecepatan 5 menit aja bisa mengalahkan 24 jam. 5 menit bisa mengalahkan 24 jam. Berarti kamu berkecepatan 50.000 km per jam. Kamu 5 menit aja bisa mengalahkan 24 jam. Sesungguhnya dalam 5 menit sekarang ini kamu berada di mana? Saiki jam piro? Jam 6. Berarti jam 6 kurang 5 menit kon nanguni waktu kemarin Kemis. Kayak saiki Jumat. Kalau kau beranjak ke sana 5 menit aja bisa ngalahkan waktu, kecepatannya itu 24 jam. Gampang. Berarti kau akan menemukan jam 6 lebih 5 menit Yang akan datang. Iki nak ono mesine nah. Saiki jam sakmene aku nang kene ya. Sesuk mulai nyoba. Nah, sesuk aku beranjak ini nemoni sing waktu iki. Nah, jikalau aku menemui harus pas jam 6, berarti kecepatanku harus 50.500. Seret pas. Jam 6. Gampang, resolusinya itu gampang. Oke. Nah, jadi unsur kecepatan Rasulullah ngajari kita cerdas. Subhanallah di asrofi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah berkecepatan cahaya dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ditunjukkan sama Allah suatu dua kecepatan, dua perpindahan. Satu kecepatan cahaya, kecepatan ruang dan waktu. Yang kedua mi'raj, alam dimensi. Rasulullah tidak beranjak dari situ. Makanya ada surat Al-A'raf yang didirikan. Pintu-pintu, batasan-batasan dimensi. Nah, itu letaknya di mana? Apakah si dimensi itu? Bahasa tasawuf kuno disebut alam gaib. Batasan tasawuf modern disebut alam dimensi. Sekarang tak tanya, surga itu berada di alam gaib, ya alam dimensi kan? Karena gue gak burung ngeru kan? Berarti alam dimensi itu kan? Yang mampu kamu bisa bepergian ke alam dimensi hanya sudut pandang batin. Itulah yang dimaksud dimensi. Bahasa keren itu dimensi, bahasa klenik itu alam gaib. Sing rada fase meneh gaib. Goibi.
Saiki nek diarani ku ndak sirik, alam dimensi wis gak diarani sirik. Jadi ambek wae sirik mempelajari gaib. Ngono. Jadi nek ngomong alam dimensi ngono wis ora. Jadi Allah menunjukkan satu kecepatan gerak dan satu kecepatan awal. Dimensi. Jadi Allah menunjukkan tidak ada kecepatan di alam semesta kecuali kecepatan cahaya. EMC kuadrat energi sama dengan massa dikalikan cahaya dikuadratkan, nah itu rumus Einstein. Jadi Control the Flash, film-film superhero itu perlu konsolidasi. Superman, dia kecepatan cahaya, baginya dia geraknya biasa, bagi kita diem. Umpama yo sini Jakarta ya, the flash itu cuma butuh waktu berapa detik? 1 detik. Kita ngene njuk ngene iki wis tekan the flash. Tapi bahasanya kita kalau the flash lihat kita seperti berhenti. Berhenti. Umpama no banyu ngono mandek gitu. Iya. Bagi dia unsur kecepatan dikalikan energi dikalikan hitung-hitungan fisika kimia harus membutuhkan berapa juta joule dirimu untuk bisa ke arah sana. Kita hitung Rasulullah dengan kecepatan dimensi cahaya, jikalau badannya tidak dimensi cahaya, hancur enggak? Hancur. Berapa kecepatan gravitasi? 2700 km per jam. Oke. Bobotmu itu piro? Pamane bobotmu itu cuma 50 kilo. Bagaimana dengan 2 kali kecepatan cahaya 5000 km per jam? Bobotmu jadi piro? 100 kilo. Jika lo 3 kali kecepatan cahaya supersonik, nah bobotmu menjadi piro? 150 kilo, Cak. Jika 4 kali kecepatan cahaya masih 10.000 km per jam, nah bobotmu menjadi piro? 200 kilo, Cak. Jika lo ini 100 daripada ini, yang 50 kilo akan menjadi berapa? Bisa 5 ton, Cak. Bobotnya. Maka apa yang terjadi jika lo tarikan gravitasi ini narik dirimu? Awakmu tahu kan pilot, dia kalau ngasih kecepatan buat ngangkat kepalanya iso enggak? Karena ketarik. Angel. Bobotnya dia kepalanya yang tadinya 2 kilo dengan 4-5 kali buat gravitasi, jelek. Maka yang tadinya 2 kilo menjadi 10 kilo. Itu kepala. Bayangkan darahmu. Bayangkan darahmu. Akan tertarik enggak? Bayangkan jantungmu. Jebol gak? Bagaimana Rasulullah kok enggak bisa jebol? Karena dibungkus oleh cahaya. Seperti sampai bergerak di kereta api itu tadi dengan jalan, maka sesungguhnya sampai sedang berjalan 100 km per jam tapi nggak terasa karena dibungkus oleh kereta itu, gerbong tadi. Nah, karena Rasulullah dibungkus oleh cahaya yang berkecepatan, itulah Allah menyatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Tuhanku yang telah memperjalankan hambanya. Allah loh yang memperjalankan, bukan Rasulullah, dengan cahayanya. Berarti dibungkus gerbong cahaya ini Gusti. Teori teleportasi seperti Star Trek. Materinya dibungkus cahaya. Dengan dibungkus cahaya dikukus jadi kecil, ditembakkan kecepatan cahaya. Cek, cek. Materi ini dibungkus cahaya. Dengan cahaya itu diresonasi menjadi kecil, kemudian ditembakkan sesuai sasaran, tak, diunculkan lagi, cek, nggak hancur. Ada
Ada waktu di dalam waktu. Betul. Dibungkus, kalau sudah cahaya nggak kena waktu. Karena gerbong. Dipindah, cerit, Star Trek muncul. Uang Yahudi pinter, Islam digoblok. Itu Rasulullah perjalanan. Hampir tak tampak, koyok lenyap. Dibungkus dia cahaya. Cahaya mampu pipi, lurus dia. Maka kalau lurus sebut Cina, tebak, dimuncul lomba. Sesungguhnya bukan hilang, tidak ada yang bisa hilang. Nah, badan kita yang mampu begitu hanya sukma. Jikalau sukmamu itu bisa lepas dari gerbong yang disebut jasad, sekarang Top. monggo, ini kan aku berbicara secara ilmiah. Secara ilmiah kau pikir sendiri bagaimana, kemudian ilahiyahnya bagaimana itu harus turun pada diri. Jadi apa yang harus kau lakukan konsep ini? Cahaya keimanan, kalau kau mampu, harus berapa juz yang harus kau terima untuk bisa ilmu kau. Makanya pun disaring hati-hati. Gagal produk disaring. Yang mana? Jikalau cahaya ini salah nerpa nang latifai, yang timbul hanya takabur dan sombong dalam mempunyai ilmu. Mesinnya di mana? Latifatul kopi, latifatul kopi, latifatul sir, latifatul akpa, latifatul nafsu natinda, latifatul dulu jasa. Disitulah tolong dipahami, harus bercahaya. Nurul ala nur, cahaya di atas cahaya. Nurul ala nur, nurul ala nur. Kau mempunyai cahaya sendiri yang disebut cahaya sawab, dan cahaya itu harus kau dapatkan cahaya ilahiyah. Maka bisanya berpindah kau dari imam hidayah menjadi imam tauhid harus mikraj. Bagaimana setelah mikraj Rasulullah disempurnakan jiwa Rasulullah, bertemu langsung dengan Allah.